Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Salindia dengan materi puisi anak dan komik anak dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa MPD, mata kuliah sastra anak. Dengan saya sendiri, Gibran Ali Hussein, nomor induk mahasiswa 2019 84 0001, dan teman saya Veromi Farinda dengan nomor induk mahasiswa 2019 84 0024. Pengertian puisi anak merupakan sastra yang berisi ungkapan, pemikiran, dan citraan yang mencerminkan perasaan dan pengalaman karakter anak. Puisi merupakan karya sastra yang paling imajinatif dan mendalam mengenai alam sekitar dan diri sendiri. Puisi anak dilihat dari dunia citraannya, yang sesuai dengan dunia pengalaman anak. Selama puisi tersebut bertutur kepada mereka tentang alam kehidupannya dalam puisi. Komik anak. Komik sastra anak adalah salah satu media yang dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak. Dengan membacanya, anak akan berkembang pemikirannya dengan cara membaca dan mengikuti alur ceritanya. Komik dimaknai sebagai cerita bergambar, atau dalam surat kabar, majalah, atau berbentuk buku, yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Unsur-unsur puisi anak. Unsur-unsur puisi anak terdiri dari 4. Ada bunyi, kata, sarana retorika, dan tema. Bunyi. Aspek bunyi dalam puisi anak akan mendukung pencapaian efek kepuitisan sebuah puisi. Anak yang belum dapat membaca pun, jika mendengar pembacaan puisi yang puitis akan merasakannya. Yang kedua, kata. Kata adalah segalanya untuk puisi. Kata menentukan derajat keindahan sebuah puisi sebagai sebuah karya seni. Yang ketiga, sarana retorika. Pemajasan, citraan, penyiasat struktur. Sarana retorika sengaja dipakai untuk memperindah perungkapan, kebahasaan, dan memperluas jangkauan pemaknaan. Dan yang terakhir, tema. Landasan penyair untuk mengembangkan puisi. Kehadirannya mesti juga didahului oleh adanya pengalaman emosional yang menuntut untuk diungkapkan. Berikutnya ada hakikat komik anak. Sebagaimana halnya genre sastra anak yang lain, komik pun dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, sarana untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Komik dan film animasi. Komik mempunyai kesamaan dengan film animasi. Ada yang menyebutnya dengan film kartun, yang juga menampilkan gambar-gambar berurutan yang juga lucu. Bahkan mungkin tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa film animasi tidak lain adalah komik yang difilmkan. Lalu ada closure. Gambar-gambar pada komik bermacam-macam bentuk. Namun dari potongan-potongan gambar tersebut, pembaca akan dapat menafsirkan ke dalam sebuah gambar realitas yang utuh. Anak-anak sebagai pembaca komik pun akan melakukan closure dalam rangka menafsirkan dan membuat abstraksi mengenai sesuatu yang dikisahkan dalam cerita komik. Lalu ada analisis struktur fisik dan struktur batin puisi anak dalam majalah Potret Anak Cerdas. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah puisi anak dalam majalah Potret Anak Cerdas yang diterbitkan oleh Center for Community Development and Education dari Banda Aceh. Adapun majalah yang dijadikan sumber data adalah majalah Potret Anak Cerdas edisi 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Kumpulan edisi tersebut memuat 24 puisi. Adapun data dalam penelitian ini adalah bunyi, kata, sarana retorika, tema, dan amanat yang terkandung dalam 24 puisi tersebut. Puisi anak dalam majalah Potret Anak Cerdas memiliki karakteristik dalam hal pertama, 1. Bunyi, 2. Pilihan kata, 3. Sarana retorika, 4. Tema, 5. Amanat. Karakteristik dalam permainan bunyi sudah baik dan sangat bervariasi. Lalu, 5
Rima yang paling banyak digunakan dalam majalah Potret Anak Cerdas adalah rima mutlak dan rima patah. Selain penggunaan rima, puisi anak dalam majalah Potret Anak Cerdas juga sudah melakukan permainan bunyi melalui irama. Irama yang paling banyak ditemukan dalam majalah Potret Anak Cerdas adalah bentuk repetisi. Penggunaan diksi dalam puisi anak majalah Potret Anak Cerdas sudah baik. Puisi anak dalam majalah Potret Anak Cerdas menggunakan diksi yang mencakup sifat hakiki dari puisi, yaitu emotif, objektif, imitatif, atau referensial dan konotatif. Diksi yang paling banyak digunakan dalam majalah Potret Anak Cerdas adalah kata yang bersifat emotif. Penggunaan sarana retorika pada puisi anak majalah Potret Anak Cerdas sudah baik. Puisi dalam majalah Potret Anak Cerdas menggunakan 4 gaya bahasa, yaitu gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa semile, gaya bahasa sinekdos. Gaya bahasa yang paling banyak digunakan dalam majalah Potret Anak Cerdas adalah gaya bahasa personifikasi. Puisi anak dalam majalah Potret Anak Cerdas menggunakan 5 jenis citraan, yaitu citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan pengecapan, dan citraan gerak. Lalu, pemilihan tema pada puisi anak dalam majalah Potret Anak Cerdas mengandung 5 tema, yaitu tema orang tua, tema guru, tema teman sepermainan, tema religius, dan tema lingkungan alam. Yang ditemukan dalam puisi anak dari majalah Potret Anak Cerdas yaitu yang pertama, mengajak pembaca untuk menghargai dan menghormati indahnya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua dan guru serta mematuhi segala perintahnya. Yang kedua, mengajak pembaca untuk selalu menjaga persahabatan. Yang ketiga, mengajak pembaca untuk sering bersolawat kepada Nabi. Yang keempat, mengajak pembaca untuk bersabar, berusaha, semangat, berakhlak mulia, dan rajin belajar serta tidak cepat cemburu terhadap segala sesuatu. Yang kelima, mengajak pembaca untuk selalu menjaga kebersihan serta melestarikan lingkungan alam. Kemudian di sini ada jenis-jenis komik anak. Yang pertama itu ada komik strip dan komik buku. Apa sih komik strip itu? Komik strip adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Namun dilihat dari segi isi, ia telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Yang kedua ada komik humor dan komik petualangan. Komik humor dan komik petualangan adalah komik yang termasuk banyak digemari oleh anak-anak. Komik adalah secara isi menampilkan sesuatu yang lucu yang mengandung pembaca untuk tertawa menikmatinya. Lalu ada komik biografi dan komik ilmiah. Dilihat dari segi kandungan isi yang disampaikan, ada komik yang berupa biografi dan komik ilmiah. Komik merupakan bacaan anak yang banyak digemari. Komik berupa perpaduan antara gambar menarik serta bahasa ringan yang mudah dicerna. Buku komik kecil-kecil punya karya merupakan komik anak Indonesia terbitan Mufin Grafik PT Mizan Pustaka yang banyak digemari anak-anak saat ini. Analisis konten dan nilai religius dalam komik kecil-kecil punya karya. Analisis konten dan nilai religius dalam komik kecil-kecil punya karya. Sebagai sebuah bahan bacaan anak, komik kecil-kecil punya karya memiliki nilai-nilai kebaikan, sehingga pembaca mendapatkan nilai positif dan mengapresiasinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui yang pertama, unsur-unsur intristik dalam komik kecil-kecil punya karya dan nilai-nilai pendidikan religius yang terdapat di dalamnya. Struktur komik anak yang pertama itu ada penokohan. Di dalam penokohan itu ada teknik pelukisan tokoh. Lalu kedua ada alur. Di dalamnya itu terdapat peralihan gambar. Lalu yang ketiga ada tema dan moral. Di dalamnya terdapat aspek isi komik. Lalu yang keempat ada gambar dan bahasa. Komik kecil-kecil berjudul Gamis yang dijadikan sumber data adalah untuk mama dan hijab lovers, yang masing-masing memiliki 5 cerita. Unsur-unsur intristik yang ditemukan yaitu tokoh-tokohnya memiliki karakteristik yang baik dan konsisten. Beralur maju, tokoh dan latar digambarkan dengan menarik, lucu, jelas, dan berwarna hitam putih. Bahasa yang digunakan yaitu narasi langsung, bahasa narasi tidak langsung, serta bahasa nonverbal. Tema dan moralnya berupa hal positif seputar dunia anak, serta menggunakan genre petualangan. Nilai religius yang ditemukan terdiri atas nilai ilahiyah dan insaniah. Nilai ilahiyah terdiri atas iman, Islam,
ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Sedangkan nilai-nilai insaniyah terdiri atas silaturahim, ukhuwah, musawah, adalah husnazan, tawadu, wafa, insyariah, amanah, ifah, qawamiyah, dan munfikun. Contoh komik anak yang pertama itu komik strip dan komik buku. Contohnya itu terdapat di dalam majalah Bobo dan komik kecil-kecil punya karya. Lalu ada komik humor dan komik petualangan. Contohnya terdapat dalam komik Doraemon dan Dragon Ball. Lalu ada komik biografi dan komik ilmiah. Contohnya ada di komik biografi Siddhartha Gautama dan komik pintar Shizuki. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah puisi dapat diibaratkan nyanyian tanpa notasi. Hal utama yang membedakannya adalah dari segi bahasa, tema, dan ungkapan gejolak emosi yang digambarkan. Puisi anak dilihat dari dunia citraannya digambarkan dalam things, dan sing yang sesuai dengan dunia pengalaman anak. Komik sastra anak adalah salah satu media yang dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak. Dengan membacanya, anak akan berkembang pemikirannya dengan cara membaca dan mengikuti alur ceritanya. Komik sastra anak salah satu karya sastra yang banyak diminati oleh pembaca. Penikmat komik biasanya terdiri dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Komik pun dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam dunia pendidikan karena komik dapat dirancang sesuai dengan materi yang disampaikan. Dalam hal ini, komik berfungsi sebagai penyampai pesan pembelajaran dengan media visual yang dikemas semenarik mungkin agar siswa atau peserta didik lebih tertarik untuk belajar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.